Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Baik, Ibunda dan Anda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai pembelajaran kita yaitu yang jilid 2. Mari kita buka pembelajaran kita. Kita awali pembelajaran kita ini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pahamkan Al-Qur'an kepada diri kita semuanya dengan membaca Ummul Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidina. Amin. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehatnya Ustaz. Sehat Bunda. Sehatlah Ustaz. Oke, sekarang kita perhatikan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Nah, kemarin kita belajar tentang hukmul i'rab. Hukum i'rab. Nah, itu ada yang mabni, ya, ada yang mu'rab. Kemarin kita sudah pelajarin yang mabni itu. Apa-apa saja yang mabni. Ya, jadi pelajaran-pelajaran yang lalu itu sebenarnya pelajaran yang menunjang akan untuk pelajaran ini. Nah, sekarang kita masuk pada ya mu'rab. Ya, mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab itu adalah berubah. Apanya yang berubah? Harokat akhir. Harokatnya yang berubah. Harokat akhirnya yang berubah. Ya. Kalau harokat arti bisa ada 4. Ya. Ya. Ada doma, Kasroh, kemudian ada sukun. Nah, ya berarti dia bisa berubah. Kemudian ada lagi yang berubahnya dengan huruf. Ya. Berubahnya itu dengan huruf. Ada yang huruf ini bisa saja dia hurufnya alif, bisa saja hurufnya waw, bisa saja hurufnya ya, bisa aja hurufnya kemudian itu nun, bisa saja tanpa nun. Gitu. Jadi dia berubah. Maksud berubah itu dia tidak tetap dalam satu harokat. Kalau bentuknya harokat. Ya, tidak tetap dalam satu huruf. Kalau bentuknya huruf. Nah, perubahan itu ya dibagi menjadi 4 golongan. Ya, perubahan itu dibagi nanti menjadi 4 golongan. Apa saja yang 4 itu? Ada yang namanya marfu,
ada yang namanya ada yang namanya majrur, ada yang namanya Majzum. Yang berubah apa saja sih yang berubah? Perhatikan di sini. Yang berubah itu adalah semua isim kecuali yang mabni. Kecuali yang mabni. Ustadz, yang mabni yang apa? Yang ada di kata yasir. Itu mabni kan? Iya. Nah, yang ada di kata yasir. Fi'il madhi. Kedua, ya, ada fi'il madi. Nah, yang kemarin telah kita pelajarin nih yang mabni. Iya. Iya. Ya. Jadi semua isim yang ada di mabni maksudnya sudah mabni. Maka untuk menentukan semua isim yang mabni, Bunda cukup buka halaman sebelumnya, itu yang halaman 7. Kata-kata inilah yang kemudian isim masuk golongan mabni. Nah, jadi di sini saya tambahin ya, di 19 itu ya apa namanya? Semua isim itu kecuali yang mabni. Yang mabni ini ada di halaman 7. Jadi kalau nanti Bunda Sophia kemudian pusing di sini, nggak apa-apa. Orang halaman 7 belum belajar kemarin, ya kan? Sama-sama kita pusing, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua isim itu mu'rob kecuali yang mabni yang ada di mana? Yang ada halaman 17. Halaman 7. 7. Perhatiin nanti tuh yang halaman 7. Halaman 7 itu diperhatiin banget tuh. Kemudian apalagi yang mu'rob? Yang mu'rob itu adalah semua fi'il mudhari kecuali, ada kecualinya lagi. Ya. Yang berakhiran nun taukid dan berakhiran nun niswa. Nun taukid itu ditandain dengan nun sukun Evi. Umi. Sehat ya Umi? Alhamdulillah. Baru pulang Umi. Oh dari mana? Ngajar? Iya. Oh, ya, alhamdulillah bisa Tadi nggak ada suaranya kan? Iya, ini nggak ada suaranya. Nah, Zoom-nya masa saya pula yang kepental. Kalah Ustaz sendiri-sendiri. Zoom ada. Alama ibu-ibu. Dia lagi ada kamu. Saya udah ngomong dari tadi. Ini kenapa saya hilang? Nggak nyambung. Kalau tua tuh. Berarti ini baru sampai sini. Ya, Dore itu mu'rob kecuali ya berakhiran nun taukid. Nun taukid.
Apa itu nun taukid? Nun taukid itu biasanya cirinya itu adalah nunnya sukun atau ada akhirannya nun tasydid. Ya, ada dua. Dua ya? Ya. Nun sama tasdid. Jadi pertama nunnya sukun atau nunnya tasydid. Kedua, ya berakhiran nun niswah. Nun niswah itu adalah nunnya fathah. Ya, nunnya fathah. Sebelumnya diawali dengan sukun. Ya. Sukun non Tidak fathah. berlaku alif, waw, dan Ya. nah. Hafal Pak Halim ya. Itulah dia yang disebut dengan nun niswah. Nun niswah itu artinya adalah huruf nun yang menunjukkan makna jamak khusus perempuan. Ya. Makna jamak khusus perempuan. Nah, jadi yang mu'rob itu hanya dua ini, tidak ada yang lain. Ya. Isim dan fi'il mudhari. Nah, sekarang kalau mungkin kan kita sudah tahu bahwa marfu doma majrur tidak ada sukunani. Ternyata marfu itu bukan hanya dhammah. Mansub juga bukan hanya fathah. Majrur juga bukan hanya kasroh. Majzum juga bukan hanya sukun. Itu adalah perubahan yang bentuknya harokah. Jadi yang awal kemarin itu kita nyanyikan, ya itu hanya dalam bentuk harokah. Nah sekarang yang mau kita pelajarin, kita tambah ini, yaitu dengan huruf, perubahan yang ada hurufnya. Jadi kalau kemarin kita sebut marfu dhamma dhammatan sufat apa majrur kasroh majzum sukun tidak ada sukunan. Nah, ya tidak ada sukunan. Itu adalah ciri marfu, ciri mansub, ciri majrur, ciri majzum yang bentuknya harokat. Nah, sekarang kita tambahi. Ya, kita tambahi. Sekarang marfu. Marfu itu cirinya ada berapa? Ada 5. 1, ya 1, 2, 3, 4,
5. Alif wawu sebetulnya. Coba kita perhatikan. Tanda-tanda marfu, ya, nyanyinya begitu. Tanda-tanda marfu, ad-dhammatu, al-alifu, juga al-wawu, subutun nun, dhammah muqaddara, itu semua tanda-tanda marfu. Tanda-tanda marfu, ad-dhammah, al-alifu, juga subutun nun, dhammah muqaddara, itu semua tanda-tanda marfu. Sekarang perhatikan. Muslimun, isim. Namanya ismun marfu'un. Kenapa disebut ismun marfu'un? Apa tanda marfu'nya? Doma. Akhirannya doma. Yazhabu, fi'il mudhari' marfu'. Apa tanda marfu'nya? Tanda marfu'nya adalah doma. Muslimani, ismun marfu'un. Wa alamatu rafihi, tanda rofaknya adalah alif. Muslimuna, ismun marfu'un. Tandanya apa? Domah kah? Domah. Wawu. Wow. Ya, bukan domah tapi wow. Wawu. Kemudian Abu Bakrin. Ya. Tanda domah, bukan tanda marfu'nya, bukan domah, tetapi wow. Wow. Ya, huruf waw ini. Nah, sekarang yazhabani. Ya. Namanya fi'il mudhari' marfu'. Apa tanda marfu'nya? Yaitu ada nunnya. Subutun nun. Namanya subutun nun. Subutun nun itu artinya, subut itu artinya tetap. Tetap Nun ada nunnya. berarti huruf Nun. Berarti subutun nun berarti artinya adalah huruf nunnya Tetap ada. Yazhabuna, fi'il mudhari' marfu'. Apa tanda marfu'nya? Subutun nun lagi. Subutun nun. Karena di sini ada istilah huruf nunnya tetap, berarti bisa jadi huruf nunnya tidak ada. Namanya hazfun nun. Coba perhatikan yang kemari. Namanya hazfun nun. Hazfun nun. Itu yang mansub. Ketika ada huruf lan ini namanya harfun nawasib. Apa? Harfun nawasib. Yang kita nyanyikan itu. Ya. Dan tidak ada. Dan kalau demikian. Sehingga fi'il mudhari'nya itu menjadi mansub. Bukan marfu. Mansubnya cirinya apa? Tidak ada nun di sini, hilang nunnya. Ya. Yang tadinya di sini ada huruf nun. Ya, ketika posisinya mansub, nunnya hilang. Namanya
Hazfun nun. Hasfu itu artinya hapus. Hapus. Ya. Nun berarti huruf nun. Berarti hasfun nun berarti huruf nunnya Hapus. Hapus nunnya. Ini yang subutun nun, hasfun nun. Ini khusus untuk fiil mudhore yang ada huruf yang berakhiran huruf nun. Sebelumnya adalah alif, waw, dan ya. Ya. Sebelumnya adalah alif, waw, ya. Huruf nun yang sebelumnya ada huruf alif, waw, ya, sukun. Ya. Tabi'i berarti kalau tajwid. Akhirannya pasti kasroh ya, atau enggak ada yang enggak juga ya. Habis ada yang wauna. patah ya. Iya. Ya. Sebelumnya alif, waw, ya, sukun. Yang terakhir, ciri dari marfu itu adalah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah itu maksudnya adalah dhammah yang dia nggak kelihatan akhirnya dhammah. Biasanya yang akhirnya tidak kelihatan itu adalah apabila isim yang akhirannya adalah huruf ya. Seperti ini. Contohnya al-qadi. Contohnya lagi Mustafa. Isim. Jadi pasti itu marfu ya berakhiran ya. Ya, marfu. Namanya al-qadi. Mustafa. Ya, sebutnya marfu, nggak kelihatan domahnya kan? Ya. Maka disebutlah namanya domah muqaddaro. Domah itu artinya domah, muqaddaro itu dikira-kira. Dikadar-kadar. Ya dikira-kira lah. Ya terjemahannya dikira-kira gitu. Dikadar. Qadar. Ukuran. Ya-nya tanpa titik ya Ustaz? Gimana Bun? Ya-nya nggak pakai titik. Mau ada titiknya, mau tidak ada titiknya, kalau dia di akhir termasuk itu. Oh, termasuk juga. Ya. Karena itu hanya penulisan. Ada yang nulisnya pakai titik, ada yang nulisnya nggak pakai titik. Nah, nanti kalau kemudian kalau nggak pakai titik, nanti ada yang nulis pakai titik, ya susah itu. Ya. Kalau yang nggak pakai titik bukannya alif, Ustadz? Gimana Bun? Kalau yang nggak pakai titik 2 di bawahnya itu bukannya yang alif lazimah? Kalau yang sebelumnya adalah fathah, ini ya kan? Ya. Ini ya. Kalau yang sebelumnya fathah begini, sebelum itu namanya baru alif lazimah. Namanya alif lazimah. Tapi kalau sebelumnya kasroh, namanya adalah ya lazimah. Ya. Nah, gitu. Jadi, menentukannya begitu. Oh, ya.
Kalau sebelumnya kasroh berarti namanya adalah ya lazimah. Kalau sebelumnya adalah fathah, namanya adalah alif lazimah. Ya lazim. Ya. Kalau fathah sebelumnya fathah. Ustaznya kepental lagi. Fathah jadi alif lazimah. Alif lazimah dengan ya lazimah. Gangguan itu. Kafe. Iya. Ya mbok liyane iso bae. Nah, baru iso. Sekarang perhatikan yang mansub. Ya, biar tahu bedanya, kita perhatikan yang mansub. Yang mansub cirinya itu ada 6. Pertama fathah, kedua ya, ketiga alif, keempat hazfun nun, kelima al-kasroh, ya, keenam fathah muqaddarah, ya, namanya fathah muqaddarah. Jadi ini juga nyanyinya sama. Tanda-tanda mansub al-fathah, al-ya'u juga al-alifu, hasbun nuni, al-kasroh, fathah muqaddarah, itu yang ya. Tanda-tanda mansub al-fathah, al-ya'u juga al-alifu, hasbun nuni, hasratu, fathah muqaddarah, itu yang terakhir. Oke. Sekarang perhatikan musliman. Isim mansubun. Ciri mansubnya apa? Fathah. Fathah. Inilah fathahnya. Ya. Fathatain sama tuh ya. Kemudian ayazhaba. Yazhaba fi'il mudhari mansubun. Tanda mansubnya adalah fathah. Coba perhatikan. Yuk, perhatikan dulu. Di sini tadi yazhabu. Ya kan? Di sini yazhabu. Di sini dia yazhaba. Yazhabanya karena sebelumnya ada an. An ini namanya harfu nawasi. Maka disebut namanya mansub. Ya, jadi mansub. Kemudian Ustaz. Gimana Bunda Rita? Maaf ya saya nggak on cam. Musliman kan belakangnya ada alif. Betul. Itu bukannya domah gitu. Sukun ya? Bukan. Ini musliman. Gitu ya. Setiap fathatain pasti ada alif. Setiap fathatain, setiap akhirannya fathatain, penulisannya selalu ada akhiran alif. Tapi nggak kepakai. Oh, iya. Ya, setiap ada fathatain, ya, itu fathatainnya di akhir, itu cara penulisannya selalu ada alif.
Tapi tidak disebut berakhiran sukun, tidak ya? Tidak berakhiran sukun, tapi dia namanya adalah berakhiran fathatain. Fathatain. Sudah Bunda Rita? Sudah Ustadz, makasih. Sekarang aliya'u yang cirinya alia. Muslimaini. Ada maini. Nah, ini nih. Kemudian muslimina. Muslimina. Ada ya juga. Kemudian berikutnya adalah al-alif. Al-alif contohnya Aba Bakrin. Nah, ini Aba Bakrin. Yang tadinya sebelumnya adalah Abu Bakrin. Di sini berubah menjadi Aba Bakrin. Gitu ya. Tadi di sini Abu. Ya, karena apa? Karena mansub. Yang di sini Aba. Karena apa? Mansub. Abu marfu tadi. Ya. Oke, sekarang berikutnya yang hazfun nun. Di sini tadi yazhabani, di sini hilang nunnya. Yang di sini dia yazhabuna, yang di sini dia hilang nunnya. Nah, jadi kalau ada fiil apa? Fiil mudhore aja. Ustadz, ciri-ciri fiil mudhore kalau yang hilang nunnya itu yang gimana sih Ustadz? Yang setelah mujarot ada alif, waw, ya. Gitu aja nyebutnya. Kalau ada fiil mudhore setelah mujarotnya itu ada alif, waw, ya. Kemudian setelah alif wawiyah itu tidak ada nunnya, berarti namanya hasbun nun. Kalau adanya berarti namanya subutun nun. Contoh. Ya, subutun nun. Nah, ini lihat nih, yazhaba. Mujarotnya mana? Dahaba. Dahaba. Setelah ba ada apa? Alif. Ada nunnya? Tidak. Tidak. Berarti namanya hasbun nun. Hasbun nun. Yazhabu. Mujarotnya mana? Dahaba. Apa setelah mujarot? Wow. Ada nunnya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti nyebutnya hasbun nun. Tapi harus ada waw, alif atau ya gitu ya? Iya. Tambahannya itu pasti waw, alif, ya. Ya, tambahannya itu alif, waw, ya. Ini saya tambah pusingin lagi. Yang alif ini menunjukkan dua orang. Kalau yang waw ini menunjukkan jamak. Kalau yang ya ini menunjukkan khusus perempuan. Jadi makanya dikasih air. Khusus perempuan. Jadi alif wawiyah. Kalau saya tanya Bunda Safitri, alif wawiyah yang ini huruf ilat bukan? Iya. Mana Bunda Safitri? Tidur. Hujan deras tidur. Bunda Safitri. Nggak ada namanya Safitri, Pak Ustadz. Ada. Namanya bukan Bunda Dahniar semua kok. Ada Bunda Sofia,
ada Bunda Rosnani, ada Bunda. Ustadz berarti berlaku untuk hum ya Ustadz? Gimana Bun? Nggak ada suaranya, nggak ada jawabannya. Hum ya. Gimana Bunda Halimah? Yang wau berlaku untuk hum. Berlaku untuk Jamak. Iya, domirnya domir hum. Iya. Domir hum. Iya, kalau disetarain dia setara dengan hum. Ya, disetarakan dengan hum. Namun balik lagi ya ke yang pelajaran kita yang dulu. Ya. Jadi waw itu bukan hum. Ya. Jamaah. Waw itu ya adalah dia namanya adalah isim domir mutasir. Ya, waw ini itu menunjukkan makna jamak, bukan setara dengan hum. Ya, sebab apa? Kalau kemudian ta'lamuna, ya kan? Ya. Contoh umpamanya ya, saya kasih contoh umpamanya ta'lamuna. Ya. Antum. Ta'lamuna. Pertanyaannya, di sini ada waw kan? Iya. Ada. Apakah wawnya ini hum? Tidak. Tidak. Wawnya menunjukkan kalian maknanya Jamak. Inilah sebenarnya kekeliruan kita dulu belajar bahasa Arab. Seakan-akan kalau waw itu setara dengan hum. Padahal bukan begitu caranya. Maka saya katakan ketika setelah mujarot ada waw, maka itu disebut jamak. Mau bentuk jamaknya itu kalian, mau bentuk jamaknya itu mereka. Ini sama-sama jamak. Walaupun ada penambahan nun. Iya, walaupun ada penambahan. Iya. Gitu. Sebab nun itu hanya ciri marfu khusus fi'il mudhari. Ya, lampu kena mati. Apanya yang mati? Lampu mati. Oh. Ya. Nah, sekarang perhatikan alif wawiyah ini ya, ini bukan huruf ilat. Oh, bukan. Ya. Bukan, Dan. Bukan. Tanda mansub. Huruf ilat itu disebut dia huruf ilat apabila berada di dalam mujarad. Ini di dalam fi'il madhi. Nih sekarang ya, yazhaba. Mujaradnya mana? Zahaba. Iya. Ada nggak huruf ilatnya? Nggak ada. Jadi disebut dia huruf ilat apabila dia berada di dalam mujarad. Jadi jangan, kita juga kemarin dulu kita belajar ya, kalau alif wawiyah itu huruf ilat tuh. Enggak, huruf dia dikatakan huruf ilat apabila dia berada di dalam mujarad. Contoh umpamanya ya, yakulu. Mujaradnya mana? Wala. Ada huruf ilatnya? Ada. Wow. Yang disebut huruf ilat karena dia berada di mujarad. Coba kalau saya buat begini. Yakuluna. Di sini ada dua waw. Nah, pertanyaannya mana yang huruf ilat? Yang ku-nya, setelah waw. Yang mau. Iya, yang ini baru disebut huruf ilat. Kalau yang ini waw jamak. Iya, namanya waw jamak. Bunda Zurtini pinter ya ternyata ya.
Tuh nggak bisa dengerin ini. Nah, jadi itu ya, jangan sebut huruf waw, alif waw ya langsung disebut huruf Ilat. Huruf ilat itu kalau dia berada di dalam Kalau udah Ustaz. Nah, kalau udah betul, pinter Bunda Halimah. Udah ya. Sekarang udah gitu. Nah, sekarang mujarotnya mana? Ada nggak huruf ilatnya da'a? Da'a ada berapa hurufnya? Dua. Kalau dua berarti harus ada huruf yang ketiga. Biasanya huruf ketiganya itu adalah huruf ilat. Maka ditambahlah di sini entah dia alif, entah dia waw, entah dia ya. Di kamus. Nah, berarti wawnya ini apa? Huruf ilat atau apa? Jamak. Betul, ini namanya huruf jamak. Jamak. Kan fi'il amr itu. Ketiganya? Huruf ketiganya ketika Bunda Halimah sudah ketemu dua begini, ternyata hanya dua, maka ditambah satu huruf pasti huruf ilat. Jadi kalau Bunda Halimah ketemu mujarot itu hanya dua kata, hanya dua huruf, ya, maka harus ditambah satu huruf supaya tiga kan? Iya. Nah, tambahannya itu pasti huruf ilat. Coba kita. Tapi kalau lagi udo hilang ya? Ya, ini. Coba kita perhatikan yang dulu kita belajar mujarot nih. Ya, yang kita belajar mujarot. Kalau Bunda ketemunya hanya dua huruf, maka lihat tabel mujarot kan? Nih, dua huruf. Ya, dua huruf nih, semua satu huruf. Ya, dua huruf, satu huruf. Ya. Coba perhatikan. Ya. Yang satu huruf itu tambahannya wakoya. Yang ro itu rumusannya ro'aya. Ya. Kemudian khud itu akhoza. Ini timbangannya yang semuanya itu adalah huruf ilat dan hamzah biasanya begitu. Ya. Dan ini rumusan. Oke, jadi alif wawiyahnya ini bukan huruf ilat. Nah, berikutnya ada ciri mansub tapi kasroh. Ya. Contohnya muslimatin. Muslimatin. Jamak muannas salim. Kasroh. Ini mah bisa terkecoh ya saja dikira. Bisa terkecoh, tapi bisa Bunda nggak terkecoh. Ya, dia pasti kasrohnya hanya tak sampan saja. Oh, tidak semua itu. Ya, hanya bentuknya yang tak sampan sebelumnya ada alif. Itu aja. Hanya ada itu yang ya, lain. hanya itu. Ya, ya. Hanya tak apa? Tak sampan namanya, Bu. Tak sampan. Bentuknya kan kayak khusus, sampan ya. dulu kita belajar di kampung. Kalau Jadi, saya tak mangkok kalau saya. Nah, tak mangkok kan. Ya udah deh kalau gitu saya buat namanya tamaftuha. Iya, maftuha. Ya. Biar kita nggak salah prediksi, namanya adalah tamaftuha. Huruf ta itu, ya, ta itu ada namanya begini. Ini namanya adalah marbutoh. ya, ta
Kok iya bacaannya? Ta, ya, marbuto. Ya, marbuto. Ini juga berlaku untuk ta yang begini karena ketutup kan? Ya. Nah, huruf bersambung. Marbuto. Tapi kalau taknya yang begini, ini namanya ta maftuha. Tak maftuha itu kenapa disebut maftuha, terbuka? Karena nggak ada tutupnya di sini nih. Maka disebut namanya Tak maftuha. Kalau yang ini marbuto, dia bentuknya lingkaran atau bentuknya tertutup. Itu namanya marbuto. Tapi dulu kita di kampung belajar ta maftuha nggak diajarin. Taunya kita cuma ta sampan. Ya, kalau saya tak mangkok. Nah, kalau kok iya ta mangkok kan? Nanti kalau yang bentuknya dari kayak mangkok. tak apa ini? Ya kan? Nanti ada lagi Bunda Evi bilangnya ini tak piring katanya, bentuknya piring. Iya, piring kan susah kita. Ya udah, sekarang kita sepakati namanya adalah tak marbuto atau tak maftuha. Biar kita nggak salah. Tapi harokatnya hanya kasroh ya Ustaz? Iya kan, tanda mansub kasroh. Ya, yang mansub ya. Iya, iya. Yang mansub. Kalau yang mansub dia bentuknya kasroh, ya itu hanya ini, nggak ada yang lain. Jadi, atin jadi belakangnya itu ya. Iya, atin. Jadi jangan terkecoh. Berarti ada yang kasroh. Tapi khusus yang ini. Nggak usah dipikirin yang lain. Dia khusus ini aja deh. Iya, iya. Kemudian terakhir adalah fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah itu contohnya Mustafa. Ya, tadi sama juga dong sama. Iya, sama marfu. Mustafa. Iya. Ya. Nggak ada beda tuh. Mustafa. Itulah kenapa disebut namanya fathah muqaddarah. Namanya kira-kira tadi ya. Kira-kira. Karena dia mau bentuknya mansub, mau bentuknya marfu, majrur. Oh. Sama. Jadi boleh dong isi sekarang. Kira-kira dia. Iya, iya. Ustadz. Bedakannya gimana Tat? Nanti kita ngira-ngiranya gimana Ustadz? Ah itu nanti pelajaran setelahnya ya. Pelajaran ngira-ngira. Pelajaran setelahnya kita belajar kira-ngira. Kira-kira mansub atau majrur. Oke. Berikutnya adalah ciri-ciri majrur. Ciri majrur ada 4. Pertama, al-kasroh. Sudah pasti itu. Sudah pasti, pasti. Ya, majrur itu hak miliknya kasroh tuh. Yeah. Kasroh itu udah hak miliknya majrur. Isim. Ya, kemudian ada ya. Ya, kemudian ada al-fathah. Nah, ini. Iya, yang mansub kasroh, yang ada namanya kasroh muqaddarah. Dikira-kira aja itu. Dikira-kira. Nah, sekarang perhatikan ya. Tanda-tanda majrur hanya untuk isim. Ini hanya untuk isim. Ya. Tanda-tanda majrur hanya untuk isim. Ya, hanya untuk isim. Sebab fi'il mudhari tidak ada yang majrur. Ya. Ya. Jadi tanda-tanda majrur hanya untuk isim. Al-kasratu al-fathatu kasrah muqaddarah itu semua tanda-tanda majrur. Sama lagunya Kebunku ya.
Iya, pokoknya semua kebun durian. Biar Saya nggak punya kebun. Agak ada yang dilihat. Malah jadi ketukar-tukar saat lagunya sama kan? Pertama, ya al-kasra muslimin. Muslimin. Ya, Ya. muslimin. Perhatikan muslimin. Kemudian muslimatin. Nah, ini sama nih. Nah, iya dengan tadi dengan dengan sama mansub. dia. Sama ya. Ini. Iya. Bagaimana cara mengira-ngiranya? Berikutnya. Oh. Ya. Sebelumnya ini ada anna, maka disebutlah dia mansub. Oh iya. Kemudian Ya. muslimaini ya, muslimina ya. Nah, Sama lagi. yang mansub sama ciri yang majrur sama. Ya. Ya, mau yang mansub, mau yang majrur sama. Kemudian ditambah yang Abi Bakri niatnya. Ya. Kemudian al-fathatu. Al-fathah kan haknya mansub ya. Iya. Tapi kok ini dia masuk di majrur. Ini khusus yang ghairu munsharif. Nama orang yang perempuan. Atau kemudian nama kota Madinah. Nah, itu. Ya, namanya Madinah. Dia tidak menerima kasroh. Tidak boleh kasroh itu. Nggak mau. Kasroh nggak mau nempel di situ. Ya, dia nggak bisa nerima tanwin, dia nggak bisa nerima kasroh. Maka dipakailah, dipinjemin sama si mansub, yaitu fathah. Jadi ceritanya si mansub ini balas budi kepada si majrur. Karena si majrur ini pernah dipakai sama si mansub yang muslimatin tadi. Gitu. Gitu kalau bertetangga. Jadi ada balas budinya. Yang mansub tadi pinjem si kasroh, ya sekarang juga majrur pinjemin fathah. Jadi adil. Tapi kalau yang marfu dia nggak mau minjem dia. Buat sendiri aja, buat sendiri. Orang yang buat sendiri aja. Orang yang derajatnya marfu tinggi, dia nggak minjem. Namanya aja sudah marfu. Gak nengok ke bawah dia. Dia nggak pakai nengok ke bawah. Nggak mau juga balas budi dia. Maka ya kalau berteman tuh berteman sama yang mansub sama yang majrur. Ya ada teman sama marfu. Gitu. Kalau marfu dia nggak mau. Jangan temenan sama marfu ya. Nggak mau. Temenan juga sama marfu, temenan. Ustaz, mau nanya Ustaz. Gimana Bun? Itu kalau misalnya ada kayak muslimin atau muslimat, itu kan ada yang mansub, ada yang majrur. Iya. Itu membedainnya gimana ya Ustaz? Kira-kira lagi ya. Jadi kalau nanti ada kalimat, ada itu. Ya. Bagaimana kita membedakannya? Membedakannya nanti pelajaran setelah ini. Jadi yang dari sekarang terima aja dulu ya. Itu sebenarnya yang mau kita pelajarin besok. Ya udah sabar aja kalau gitu ya. Sekarang terima dulu deh. Datang pusing dulu ya. Ya. Jadi yang mau kita terima besok itu, nah jadi nanti kalau kemudian ketemu muslimah ini, ya udah antara dua, apakah dia majrur atau dia mansub. Dia CS nih. Iya. Ada berbalas budinya,
Yang mansub dipinjemin kasroh, yang majrur dipinjemi fathah. Kemudian kesamaannya di sini kemudian Iya. Namanya sama-sama golongan menengah ke bawah. Nah, itu sama-sama muslimah ini sama muslimin. Kalau kemudian yang marfu dia punya ciri sendiri waw nih. Ya. Kalau yang jamak pakai waw, kalau yang dua pakai alif. Sementara mansub sama majrur yang jamak dan yang dua sama-sama pakai sama-sama pakai iya. Iya. Jangan berarti kira dia nggak mau temenan sama Marfu dia. Jangan kira bahwa kita belajar ini gak ada filosofinya, ada filosofinya. Jangan belajar. Nanti juga berikutnya kita akan belajar mak comblang. Ada mak comblang di dalam. Ada mak comblang. Tadi ulang tadi yang itu yang tanda majrur yang fathah itu yang ghairu munsorif tadi. Yang fathah dia dipinjemin pakai fathah. Kenapa? Karena ada isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Alif lam kasroh juga alif lam ya. Dia tidak menerima tanwin, dia tidak menerima kasroh. Karena dia nggak menerima kasroh, terus aku pakai apa nih ya? Fathah dipinjemin. Sementara kasroh itu adalah ciri khusus isim. Tapi kemudian dia nggak nerima kasroh. Ya. Sebab apa dia tidak nerima kasroh? Ya kan? Dia mau dimasukkan isim, tapi kemudian nggak ada tanwin, nggak ada kasroh. Dia ini nggak ada ciri-ciri isimnya kayak gitu. Ya. Isim itu kan cirinya akhiran tanwin kan? Iya. Akhiran kasroh kan? Iya. Nah, sementara ini kena hukuman dia. Nggak boleh nerima tanwin, tidak boleh nerima kasroh. Kan nasib dia kasihan nih. Masuk isim itu ciri khususnya akhiran tanwin, akhiran kasroh. Sementara ini nggak boleh nerima tanwin, tidak boleh nerima kasroh. Ini nasibnya kasihan dia nih. Nasib yang kasihan ini, yang diakuin nggak diakuin ini, namanya adalah isim ghairu munsorif. Seperti apa? Nama asing. Nah, itu isim ghairu munsorif tuh. Ya. Yang gimana nama asing? Umpamanya Paijo. Paijo itu nama asing tuh. Arab nggak ada namanya Paijo. Ya. Jadi pasti itu majrur berarti. Jadi kalau gitu. Seharusnya majrur, tapi karena dia nggak bisa nerima majrur, dipinjeminlah dengan fathah. Jadi nama-nama orang itu pakai fathah ya Ustadz? Yang itu. Iya, yang Aisyah, kemudian Khadijah, Fatimah, ya, terus nama kota Madinah. Ya memang udah fathah itu, memang sudah fathah dari sananya namanya, bukan yang mana? Madinah. Yang Fatimah, Aisyah, memang akhirannya sudah Fatimah. Kemudian ada Jarin, ya, Fatimah. Seharusnya kan dia An Fatimati kan? Fatimata. Iya, aturan. Dia nggak boleh kasroh, maka An Fatimata. Gitu. Contoh lagi, Madinah. Madinah. Kalau di sini An Madinata, itu artinya kota Madinah. Tapi kalau di sini An Madinati Ciledug, berarti itu artinya dari kota Ciledug. Ini artinya adalah kota. Kalau kemudian kasroh.
Tapi kalau fathah itu nama kota Madinah. Oh ya. Khusus Madinah yang Arab Saudi. Ya. Iya. Jadi Madinah itu sebenarnya kota artinya ya, bukan Madinah. Iya, jadi Madinah. Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau hijrah itu ke kota. Maka pakai prinsip orang Padang. Dia kalau hijrah ke kota. Kalau ke kampung kagak bisa dagang. Kalau ke kampung namanya pulang kampung, bukan hijrah. Ini ada orang hijrah ke kampung, itu bukan hijrah namanya. Namanya pulang kampung. Jadi hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Maka prinsip orang Padang itu benar. Dia hijrah. Hijrahnya ke kota. Jadi Ghairu Munsharif itu hanya nama-nama itu tadi ya? Hanya nama orang asing, nama asing. Nama asing, nama kota, nama asing. Maksudnya nama asing itu yang bukan Arab gitu ya, Ustaz ya? Iya, yang bukan Arab. Misalnya Bekasi, bukan. Bekasi nggak bisa Bekasi. Bekaso, nggak bisa gitu ya. Ada Bekesong ya. Iya. Kemudian kasroh muqaddarah sama. Kira-kira itu mah. Majzum. Kalau majzum ini khusus fi'il mudhari. Nyanyinya sama. Nah, nyanyinya sama. Pohon durian. Ya. Kebun durian nyanyinya. Tanda-tanda majzum khusus fi'il mudhari. Asukunu hasbun nuni hasbul harfil ila itu semua tanda-tanda majzum. Nanti ini saya buat videonya khusus yang tanda-tanda ini ya, biar nanti Bunda nggak melihat video full, lihatnya ini saja. Nah, biasanya yang majzum ini karena dia untuk fi'il mudhari, maka dia diawali dengan harfu jawazim. Ini ada lam, ya. Harfu jawazimnya ada lam. Oke. Yazhab, sukun. Yazhaba, setelah huruf ilat alif, nggak ada nun, berarti hasbun nun. Yazhabu, setelah mujarotnya ada tambahan waw, tidak ada nunnya, berarti namanya hasbun nun. Kemudian lam taro. Taro ini kan nggak ada, cuman 2 kan? Ya, kurang taro, 1 ya. Huruf ilat buang. Taknya ciri mudhari tinggal ko. Berarti kalau begitu tambahannya adalah huruf ilat. Huruf ilat. Inilah karena akhirnya dia huruf ilat, maka dihilangkan huruf ilat. Jadi dihilangkan huruf ilat. Kalau kita berkutik dalam hal ini terus, maka pusing kita nggak akan pecah. Kita mau tidak mau, kita harus praktekannya. Nah, ini prakteknya begini. Kalau nanti Bunda ketemu ismun marfu'un, berarti kita cari tanda marfu'nya apa. Bahasa Arab tanda marfu itu adalah wa alamatu rafihi. Kalau dia ismun mansub atau fi'il mudhari mansub, maka kita cari tanda mansubnya apa. Bahasa Arab tanda mansub wa alamatu nasbihi. Ya. Kalau kemudian majrur, ya,
tanda majrur bahasa Arabnya adalah wa Alamatu jari. Jadi kalau dia ismun marfu'un, tanda marfu'nya tinggal lihat. Kalau domah, ya domah disebutnya. Kalau domanya jelas, berarti kita buat tambahin. Namanya ad-domah. Berarti domanya Jelas. Kalau kemudian dia menunjukkan dua orang, berarti pakai alif. Kalau dia menunjukkan jamak, berarti namanya waw. Kalau dia fi'il mudhari ada nunnya, berarti namanya subutun nun. Kalau kemudian domahnya nggak kelihatan, maka kita sebut namanya domah muqaddarah. Gitu juga yang nasab. Tanda nasabnya ada berapa tadi? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Apa saja tadi yang mansub? Mansub itu biasanya adalah al-fathah. Karena kelihatan fathahnya maka dibuat az-dhahirah. Kemudian al-ya. Ya. Kemudian al-alif. Ya. Kemudian apa? Ya. Kemudian apa? Kasroh. Ya. Al-kasrotu, ingat, ini kalau kasroh khusus yang atin. Saya tambahin nih, biar kemudian Bunda nggak ini. Pasti nanti habis itu, Ustaz, nanti di screenshot, Ustaz. Di screenshot. Tadi kan saya ada gambarnya, Ustaz. Bu Dian nggak ada gambarnya? Ada tadi, cuman suaranya aja. Oh, ini baru keluar. Coba digeser-geser, Bun, biar kelihatan gambarnya. Udah, sekarang ada. Tadi nggak ada, tadi udah geser. Baru suaranya yang terakhir juga tadi. Namanya adalah fathah muqaddarah. Namanya fathah muqaddarah. Ya, fathah muqaddarah. Nah, jadi kita lihat kalau dia marfu wa alamatu rafihi, kita pilih nih apa? Kalau dia mansub wa alamatu nasbihi, kita pilih di sini yang apa? Kalau dia majrur, ingat majrur ini khusus untuk tablet. Isim. Ya, ini khusus yang majrur ini khusus isim. Ya. Apa saja cirinya yang ini yang majrur? Kasroh. Sudah pasti dia namanya adalah al-kasroh. Namanya al-kasrotul al-kasrotul zohiro. Namanya adalah al-kasrotul zohiro. Kemudian al-ya. Kemudian terakhir Al-Fathah. Apa namanya? Al-Fathah. Kasroh muqaddarah. Al-Fathah dulu. Al-Fathah dulu ya. Al-Fathah. Yang keempat baru ya? Ya. Kasroh muqaddarah. Jadi gitu, kasroh itu majrur itu di bawah. Orang kalau di bawah itu ya udah cirinya di bawah semua. Al-kasrotul zohiro, al-ya'u. Sekalipun dia naik pakai fathah, itu pun dipinjemin. Ya kan? Jadi kalau orang yang posisinya di bawah, sekali dia naik, itu pun dipinjam. Pulangin nggak tuh, Ustaz? Dipulangin nggak? Namanya pinjemin harus pulangin. Nah, kalau yang jazm, majzum itu namanya
khusus mudore. Mudore. Nah, ini khusus mudore. Yang jazm itu ada di 3. Apa saja? Sukun. Sukun. Terus Hasbunun. nun. Ya. Hasbu huruf ilat. Betul. Hasbun nun sama hasbun Harfil ilat. harfil ilah. Hasbun nun harfil ilah. Nah, udah di screenshot boleh di screenshot. Ya, di screenshot. Jadi bisa ketukar ya Tat, nentuin kasro apa yang majrur sama mansub itu bisa ketukar ya karena tandanya sama. Betul. Nanti ya saat ini Bunda pasti akan ketukar-ketukar karena ada yang sama. Tapi nanti ketika setelah ini, Bunda nggak ketukar lagi, gitu. Kalau masih pertama iyalah ketukar-ketukar, ya. Dimaklum. Tapi kalau udah sering pakai sendal, nggak akan ketukar tuh mana kanan, mana kiri. Ya. Yang biasanya ketukar pakai sendal itu waktu kita masih belajar pakai sendal. Yang kiri kita nggak tahu, pakai aja. Gitu. Kalau sekarang kita ketukarnya sama warna. Iya. Ketukar kanan kiri, tapi ketukarnya sama warna. Yang kanan pakai sendal bapak, yang kiri pakai sendal ibu. Ya beda. Gitu. Kalau dulu kita kecil waktu pertama kali pakai sendal, kanan dipakai ke kiri, kiri dipakai ke kanan. Oke, kemarin sudah yang marfu. Sekarang perhatikan yang mansub. Muslihan ismun mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-fatih az-zahiratu. Ya, namanya fathahnya kelihatan. Bunda Rita, kenapa di sini ada alif, Bunda Rita? Mana? Kenapa di sini ada alif? Apa ya? Muslihan. Apa ya tadi? Karena tanwin fathah. Karena fathah. Iya, karena makanya tadi ada alifnya belakangnya. Tanwin penulisan pakai alif. Oh iya tadi udah jelas. Muslihaini ismun mansubun wa alamatu nasbihi bukan aliyai, aliyau. Muslihina ismun mansubun wa alamatu nasbihi aliyau. Betul. Ini saya sengaja nulis gini, sebenarnya saya mau lihat nanti ada nggak ya yang nulisnya ini dikosongin. Kalau kemarin kan sudah saya kasih contoh, tidak ada yang saya kosongin nih. Paling saya besok itu. Ya, nah, ini saya kosongin gini, jangan-jangan nanti ini juga nih. Iya. Nggak ada cepetan. Ustadznya yang ini nggak diisi saya isi Ya nanti jangan-jangan diikutin lagi. Biasanya perbuatan buruk diikutinnya cepet tuh. Mansubun wa alamatu nasbihi alia. Kemudian muslihina ismun mansubun
Wa alamatu nasbihi. Alamatu nasbihi. Ya. Betul. Wa alamatu nasbihi. Ya. Aba Bakrin ismun mansub. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Al-alif. Betul. Wa alamatu nasbihi. Al-alif. Al-alif. Ya, dia adalah al-alif. Dan ahoka, famuka, hamaka, faka, sama zail min. Yang 5 ini itu sama. Alif. Alif. Ini sama dia. Ya, sama-sama alif. Kenapa dia disebut sama-sama alif? Karena dia adalah bagian dari asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Namanya asma itu isim, al khamsah itu 5. Isim yang 5. Isim yang 5. Al muslimati kasro. 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 Muslimatin isim mansubun, ismun mansubun. Ismun mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu. Al-kasratu. Pertanyaannya, kenapa di sini yang ini pakai tanwin, yang sini pakai kasroh saja? Karena ada alif lam depannya. Pintar, karena ada alif lam. Kalau udah gitu udah bagus gitu, udah pintar. Muslimatan, ya. Ini apa? Muslimatin apa itu muslimatin? Kasroh juga. Muslimatan fatih. Oh, kasroh lain. Iya, kasroh aja. Budia, kenapa di sini kasrotain, di sini kasroh? Karena di rumah itu nggak ada alif lam. Betul. Tapi alamatunya ya kasrotin, bukan kasrotain ya tadi ya. Betul. Wa alamatunya al kasroh saja, nggak ada kasrotain. Nggak dimatiin. Kasroh sama kasrotain itu sama. Nah, ini nanti dilengkapi. Begitu juga fiil mudore yang mansub. Perhatikan nih, fiil mudore yang mansub itu disebabkan ya gara-gara ada namanya adalah harfun nawasi. Ya, ini namanya ada harfun nawasib. Ini saya kasih contoh harfun nawasibnya. An nih. Ya, an nih. Saya kasih contoh. Namanya ismun. Namanya adalah harfun nawasib. Nanti kalau begitu di sininya yaktubanya apa? Fiil mudore mansubun. Wa alamatun nasbihi wa alamatun nasbihi apa? Al-fathatu. Al-fathah. Betul. Kelihatan fathahnya? Kelihatan. Kalau kelihatan maka disebutlah al-fathah. Sekarang ayak tuba. Apa? Ayak tuba. Fi'il mudhari' mansubun. Mansubun. Wa alamatun nasbihi al-alif. Al-hazbun nun. Wa alamatu nasbihi. Coba lihat khusus fi'il mudhari' setelah mujarrad ada apa? Alif. Ada alif. Kemudian ada nggak nunnya?
Tidak. Nah, kalau tidak ada, maka di sini hasbun. Hasbun nun. Nun. Kemudian yaktubu. Setelah mujarotnya apa? Wow. Ada nggak nunnya? Tidak. Berarti namanya hasbun. Hasbun nun. Hasbun nun. Ayaktuba. Apa cirinya? Fathah. Antaktuba. Fatah. Ya. Kelihatan fathahnya? Iya. Jadi rotun. Iya, maka nyebutnya fathatun Zohir. taktuba. Fatah. Asfunun. Taktuba. Fi'lun mudari'un mansubun. Alamatu nasbihi hasbunun. Yang ini. Yang mana? Yang hijau. antaktuba. Antaktuba. Itu. Coba fathah. Fathah kali. Betul. Al-fathatu az-zohir. Yang atasnya juga sama ya. Oke. Yang atas yang mana? Itu ayat tubna. Ayat tubna. Perhatikan. Mabni. Ini namanya adalah fi'il mudhari. Mabniun. Nih. Mabniun. Ala sukun. Ala sukun. Ala sukun. An yaktub. Kenapa dia ala sukun? Karena dia ada nun miswah ya. Ya, nunnya khusus perempuan. Perhatikan. Khusus perempuan itu. Oh, mabni, ini mabni. Nunnya fathah, tidak ada waw alif ya sebelumnya. Oh, tidak. Ada nun tapi sebelumnya tidak ada alif waw ya. Ya. Atau sebelumnya adalah harokatnya sukun. Tapi khusus perempuan kali ya. Waw ya. Atau khusus perempuan kali ya, Tad? Apa? Khusus perempuan bukan, Mas? Iya, nun niswah itu namanya nun khusus perempuan. Ya. Perempuan. Oke. Ya, ini nanti dikerjakan setorin sama mentor. Ini juga nanti dikerjakan setorin sama mentor. Ya. Nah, yang majzum ini yang majrur karena dia khusus isim. Khusus isim. Ya. Kalau ini majzum khusus fi'il. Mudhari. Nah, gitu. Ya. Kalau yang mansub, kalau yang marfu, yang isim ada isim, ada fi'il. Isim ada fi'il. Yang mansub isim ada, fi'il mudhari tidak ada. Tapi yang majrur khusus isim, yang majzum khusus fi'il. Sekarang untuk latihannya, ya inilah dia. Ustadz kata Bunda siapa tadi? Allahumma ya karim. Rita. Bunda Rita. Ya. Ustadz, gimana kita membedakannya? Membedakannya ini. Kalau mansub berarti sebelumnya ada harfu Nawasib. Kalau yang majrur sebelumnya ada harfu Jarin.
Kalau yang majzum ada namanya harfu Jawazim. Itulah baru kelihatan kenapa pelajaran kita yang lalu, yang di awal itu ada namanya harfu nawasib, harfu jawazim, harfu jarrin. Sekarang baru kita pelajarin tuh. Baru dipakai sekarang, baru dipakai. Baru dipakai tuh. Kalau kemarin cukup kemudian kita kenal dulu. Sekarang kita khususin. Ya. Contohin dulu dong satu, Ustaz. Apa? Contohin dulu yang satu. Iya, ini kita mau masuk contoh, nggak satu Bunda Dia. Tenang aja. Sehalaman. Ini. Sama Ustaz dulu satu aja di atas. Iya, ini nih, coba ya. Lillahi. Bunda Dia coba perhatikan. Wa harfun mabniun ala fathi. Li harfu apa? Jarin. Harfu jarin. Kalau harfu jarin, ya, harfu jarin setelahnya berarti Isim majrur. Ismun majrur. Majrur, bukan kasroh, majrur. Majrur. Nyebutnya majrur, baru nanti kita lihat ciri majrurnya apa. Alamatu jarihi al-kasratu. Jadi kalau contohnya, insya Allah halaman 25 ini contoh semuanya. Ya. Tapi nggak PR kan? Contoh semuanya. Ya. Contoh semuanya banyak. 25 ini contoh semuanya. Coba. Sekarang pelan-pelan. Nah, saya ininya ya. Yuk, coba. Wa ini apa? Harfu atfin. Berarti nyebutnya harfu atfin. Mabniun alal fathi. Betul. Mabniun alal fathi. Li harfu jarin mabniun ala kasri. Mabniun alal kasri. Pintar. Wa alamatu. Dah. Kalau udah mabniun nggak pakai wa alamatu kok ya. Iya. Saya kira Allahi tadi. Ya, Allahi. Allahi apa? Tapi kalau kata Allah sebagai penghormatan kita nyebutnya adalah lafaz jalalah. Jangan isim lagi ya. Ya. Biar kita tergolong menjadi orang yang sedikit-sedikit memperbaiki adab. Ya. Namanya lafzun jalalah majrurun. Saya tanya sama Bunda Dia, kenapa dia majrur? Karena ada ada linya sebelumnya. Karena sebelumnya harfu jarin. Ini dia Bunda Rita. Bunda Rita. Iya Ustaz. Ini majrur. Kenapa dia majrur? Karena sebelumnya harfu jarin. Jadi karena sebelumnya harfu jarin, kita sebutlah namanya majrur. Ustaz, mungkin nggak Ustaz? Kalau dia majrur, tapi sebelumnya harfu nawasib. Insya Allah sampai kiamat tidak ada. Jadi kalau harfu jarin, maka setelahnya untuk isim. Ya kasroh. Majrur ya. Bukan ismun kasroh ya. Ya majrur. Namanya ismun majrur. Kalau harfu nawasib berarti namanya mansub. Kalau harfu jawazim setelahnya berarti
Barulah kita cari apa tanda jernya. Wa alamatu jarrihi Kasrotun. wa alamatu jarrihi apa? Al-kasrah. Kelihatan nggak kasrohnya? Kelihatan. Nanti kita tambah az-zohirah. Gitu ya. Cukup sampai sini ini az-zohirati sudah cukup. Namun ada juga orang nambah, ditambahlah kemudian fi akhirihi. Akhirnya. Bunda mau nyebutnya pakai fi akhirihi boleh, enggak pakai fi akhirihi juga, Bo? Enggak apa-apa. Karena dia pasti di Jadi ini hukumnya yang ini sunnah. Sunnah. Dipakai boleh. Alhamdulillah. Enggak dipakai juga enggak apa-apa. Sunnah muqaddar ya. Namanya adalah fi akhir. Sekarang al-masyriku. Apa nih al-masyriku? Isim marfu'un. Nyebutnya adalah ismun marfu'un. Pintar. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu. Iya, wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahirah. Cukup sampai sini sudah boleh. Tapi kalau Bunda mau lengkap, pakai juga fi akhiri. Enggak pakai juga, enggak apa-apa. Pakai mantap. Enggak pakai, enggak apa-apa. Apa-apa. Sekarang wa, apa nih wa? Harfu atfin. Harfu atfin. Mabniun Alal fathi. Alal fathi. Enggak pakai wa alamatu lagi. Ya. Orang pakai wa alamatu itu kalau ada pilihan. Kalau mabniun kan enggak ada pilihan. Iya. Yang tetap dia kok pakai wa alamat. Gitu. Terus al-maghribu. Ismun marfu'un. Wa alamatu rafihi dhammatun boleh pakai fi akhiri. Enggak pakai fi akhiri juga boleh. Karena memang dia pastinya di akhir. Gitu. Ustadz Jainal ada? Ada Ustadz. Ustadz Zainal, kira-kira bisa dipahamin? Insya Allah, Ustadz. Insya Allah. Ini sampai seperti ini udah hebat nih Ustadz Zainal. Benar. Tinggal nanti kita menentukan strukturnya. Gitu. Pusing Ustadz. Iya betul. Mana? Siapa yang pusing? Saya. Saya juga pusing. Ya, nanti kalau pusing sama Bunda Laksmi kasih Panadol. PR-nya yang tadi aja yang ada kolom-kolomnya tadi. Bunda Halimah. Iya. Ya. Sekarang kita dengerin Bunda Halimah ya. Karena yang pusing Bunda Halimah. Apa nih Bun? Harfu jarin. Harfu jarin ya. Lagi ngaji dulu ya. Kalau harfu jarin. Oh iya Pak. Wah, telepon lagi. Harfu atfin mabniun ala fathi. Iya. Coba kita dengerin Bunda Halimah dulu.
Fa. Harfu atfin. Fa harfu atfin mabniun ala fathi. Tuh, orang yang pusing aja bisa. Sebenarnya mabniun Ustaz kalau masih kepilih. Oke, sekarang ainama. Ainama. Ainama di aina di Aina mama kan bisa. Aina di mana? Aina doang. Ya. Aina sama Maya. Iya. Ini ada dua Ustaz ya? Aina sama Ma. Hah? Aina Aina di mana? Di mana? Oke, kalau mau kita pisah boleh. Ya. Aina berarti apa nih? Isim. Isim istifham. Harfu istifham. Isim apa? Ada syarat. Aina ini Ya. Ismul istifham. Isim. ya. Iya. Aina ini. Ustaz Coba izin dulu perhatiin. ada panggilan dari cucu. Iya, Bun. Nah, coba perhatikan ini ya. Aina. Ya. Di mana? Di sini ada Ya, Aina, ada Haitsuma, ada Kaifa. Iya. Ainama ada kan? Ainama. Ya. Aina. Aina itu juga bisa ditambah ma. Ya. Bisa ditambah ma. Jadi satukan aja kalau Kenapa di sini saya tidak langsung tambah? Karena terkadang dalam penulisannya ada yang memang dia hanya aina saja, ada juga yang ainama. Jadi di sini tidak saya tambah. Tapi kalau haisuma sama kaifama pasti ditambah ma. Ketika dia ditambah ma, maka dia menjadi ada watu syar. Nah, ketika ada aina ketemu dengan ma, berarti dia masuknya ada watu syar. Watu syarti. Nah, berarti sebenarnya ini adalah ada watu syar. Ada watu syarti. Maksudnya apa? Isim. Ada watu syar. Artinya sama Ustaz. Mabniun. Artinya sama. Namanya ada watu Mabniun ala fathi. Oke, coba Bunda perhatikan dulu. Ada watu syarti ini itu juga termasuk namanya harfu jawazim. Harfu jawazim. Jadi ini harfu jawazim ini baru saya kasih tahu nih. Ya. Harfu jawazim ini sebenarnya sampailah dia kemari. Ya, sampai ke ada watu syar. Watu syarti. Ya. Apa bedanya? Nah, kalau yang 14 ini hanya satu dorek yang bisa dia buat jazm. Ya, hanya satu. Kalau yang di ada watu syarti ini dia bisa dua. Nah, itu kenapa kemudian kolomnya saya pisah. Saya ulang ya. Ya, saya ulang. Jadi harfu jawazim itu masuknya yang ada watu syarti ini juga masuk jawazim. Tapi yang sebelah kanan ya. Ya, sebelah kanan. Sebelah kiri. Jadi kenapa di ada watu syarti ini ada dua kelompok? Ya. Ya, ada dua kelompok karena yang ini dia menjazmkan, yang ini dia tidak. Oh gitu. Yang kanan menjazamkan berarti ya. Iya. Yang kiri tidak. Jadi kenapa di sini harfu jawazim tetapi ada dua kelompok? Jadi jangan dikira saya membuat ada dua kelompok ini kemudian kira kebanyakan kata muat. Iya. Ya,
Bukan karena kagak muat. Iya, benar. Pokoknya kalau kagak muat saya beli yang XL dah. Kalau enggak juga yang dia jazm itu kita lihat kalimat setelahnya. Iya. Gimana Bunda Lima? Kalau dia jazm kita lihat kalimat setelahnya. Betul, karena dia di sini masuk jazm, berarti kalau begitu yang tuwalu ini namanya fiil mudhari apa? Majzum. Ya, namanya adalah fiil mudhari'un majzumun. Wa alamatu. Kenapa dia masuk majzumun? Karena sebelumnya ada aina. Ada huruf jazm. Ada huruf jazm. Jadi kalau saya tanya sama Bunda Sri, kenapa tuwalu itu fiil mudhari majzum? Karena di depannya ada Bunda Sri didahului oleh ya, kenapa dia tuwalu itu disebut fiil mudhari majzum? Karena didahului huruf nawasib. Aina. Jawazim. Jawazim. Ya, karena dia diawali dengan jawazim. Ya. Nah, berarti di sini tinggal ditambah apa tanda jazmnya? Wa alamatu Jazmihi. Apa dia? Hasbunun. Kenapa dia disebut hasbunun? Karena setelah mujarrad tidak ada huruf nun. Ada wawunya tapi nggak ada nunnya. Tak maksudnya tuwaluna. Tuwaluna ini tuwalu aja Bu. Kalau nggak ada asal mula sebelum ada jazm. Ya, sebelum ada jazm dia tuwaluna. Ada tuwaluna. Nah, ini saya perbaiki. Ya. Boleh Bunda Nisa? Kalau tadi yang kolom 15 yang termasuk di sebelah kiri kan tidak bisa menjazmkan. Betul. Berarti kalau diawali dengan itu tetap marfu gitu ya? Tidak. Biasanya kalau yang ini Bun, dia ketemunya dengan fi'il madi yang mabni. Oh iya. Gitu. Enggak ketemu dengan fi'il apa namanya? Mudhari. Fi'il mudhari. Bagaimana Ustaz? Kasih. Nah, coba kita perhatikan yang ada watu syarti yang di sini ini, ya, dia sebagian huruf, sebagian isim. Yang huruf itu yang ini saja nih, yang in. Nah, ya. Setelahnya isim berarti ya. Setelahnya isim, maka untuk memperbaiki itu, di sini kita bukan namanya harfu jawazim. Tapi namanya isim jazm. Betul. Namanya adalah ada watu syarti jazim, gitu ya. Ada watu syarti jazim. Nah, gitu tambahannya begitu. Karena yang ada watu syarti itu ada yang huruf, ada yang isim. Tugasnya sama menjazmkan. Dah, mudah-mudahan dari sini Bunda semuanya adalah pusing. Iya, nah, kalau kemudian pusing berarti tinggal lihat siapa di antara kita yang kemudian gugur atau siapa di antara kita yang mau memecahkan kepusingan itu. Gitu ya. Tinggal kita lihat. Nah, insya Allah Bunda sudah bisa sampai seperti ini udah hebat. Setiap kata sudah di-drop. Ya. Kita baru ketemu 7 kali pertemuan. Bunda sudah sampai titik ini, menurut saya itu udah hebat.
Sebab saya ngalamin 7 kali pertemuan nggak sampai sini. Bunda sudah sampai sini, ini sudah hebat. Tinggal ya, jangan ketinggalan ya untuk episode berikutnya. Kalau Bunda ketinggalan episode berikutnya, nanti pasti pertanyaannya diulang. Iya. Ya. Ustaz nanya, Ustaz. Gimana Pak ya? Ini yang Aina mah tadi ketinggalan lagi ngejujuk. Berarti ini dia pakai 2 isim ya? 2 isim ada waktu syarti. Pakai 2 isim. Aina sama Mak. Aina sama Mak. Jangan satu. Nah, kalau ada Aina, kemudian ada Ma, maka dia masuknya pasti ada waktu syarti. Ada waktu syarti bagian Maknya kanan. Maknya itu bukan isim mausul. Iya, bukan itu. Maksudnya kan ini ada waktu syarti juga ada Maknya kan? Ada Aina sama Mak. Di kolamnya. Iya, di bawah. Iya, Aina. Ini kan atasnya kan ada Mak. Berarti dia pakai 2 ini. Oh iya, betul. Gitu. Ya. Mak itu ya benar. Ya. Yang ini kan maksud Bunda kan? Iya, Iya. Iya. Boleh. Iya, pakai 2 berarti dia. Iya. Disatukan tadi kata Ustaz. Ya. 2 dia disatukan. Iya. Oke. Insya Allah sampai sini saya baru lihat jam, ternyata jam 6 sudah kurang 5. Tidak berasa. Saya pikir baru jam 5, ternyata sudah jam 6 kurang 5. Berarti di Kalimantan udah sholat ini. Ya. Udah. Jam 5 Baik, lewat Bunda. 60. Ya. Baik Ibu. Jangan lupa ya videonya ya. Iya Bunda Rita, insya Allah. Ya, baik. PR halaman berapa tuh tadi? PR-nya halaman 25. Hah? Bukan yang itu. Bukan yang tadi kolom-kolom tadi, Tad. Jangan dulu itu, Tad. Jangan itu, Tad. Jangan itu dulu, Tad. Kebanyakan Ini aja dulu. Halaman 21, 22. 21, 22 deh. Ya udah, Tad. Itu dulu biar paham. Berat itu. Oke, ini insya Allah pertemuan berikutnya ya. Ya, Tad. Nah, jadi cukuplah 21 sama 22. Iya. Ya. Cukup banget. Sama 22. Kalau yang halaman 25 nggak usah jadi PR, nggak usah. Iya. Nanti rame-rame ya tadi ya. Rame-rame nanti. Ya, insya Allah. Baik Ibunda dan Ayahanda, sampai sini mudah-mudahan ya pelajaran hari ini membuat kita mulai mengerti lagi, tambah mengerti lagi sedikit-sedikit, mulai bisa membedakan. Ya, yang tadinya tidak tahu sekarang sudah mulai samar-samar. Samar-samar. Kalau sekarang sudah samar-samar, besok jangan nggak hadir. Saya khawatir biar jelas. Kalau ini sudah samar-samar, besok nggak hadir, samar-samarnya bertahan. Burem. Ya. Insya Allah besok saya bawa ini Kanebo untuk mengelap yang samar-samar itu. Ya. Jadi hari Kamis saya besok bawa sabun sama Kanebo. Yang samar-samar itu mau saya hilangin semuanya. Biar jelas. Tapi hadir. Kalau nggak hadir, Insya Allah. saya lebih Allah, Ustaz. Ya, oke. Insya Insya Allah besok kita hari Kamis bertemu lagi. Saya doakan Ibunda dan Ayahanda dalam keadaan sehat terus. Amin. Terus, dan selalu dalam lindungan Allah dan ketaatan. Amin. Baik, sampai sini ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa natubu ilaik.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dan. Baik, Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayah semuanya. Masih Ustaz. Iya, Pak Ali.